Baik, kita masih bersama dengan Bapak Sugiyarta, Ketua Harian PS MTI Banjarmasin, dan Bapak Zulkifli Teja, Ketua Dewan Pakar PS MTI Banjarmasin. Pak, tadi kita bicara program, Pak. Ada program Ya, menarik tadi ya, Pak, yang nanti iya, perlu juga digaungkan ke masyarakat supaya masyarakat tahu nih ada budaya, nggak cuman Imlek sama apa tadi, sama barongsai, Pak ya. betul Mungkin bisa betul betul. dikupas sedikit, Pak. Iya, ini ada program kerja kan kemarin pasca pelantikan kita lanjutkan dengan rapat kerja kota. Mm-mm. Itu banyak usulan, terutama dari ibu-ibunya ya, Mm-mm. dari perempuan-perempuan yang ini ibu-ibu yang ada di PSMTI kota ini mereka mengajukan usulan-usulan program Mm-mm. kerja tuh saya pikir cukup menarik gitu. Jadi untuk mengangkat bagaimana kuliner juga, kuliner lokal juga, lalu ada budaya-budaya Tionghoa seperti halnya pehcun juga apa yang memang kalau kita kaji sejarahnya dulu itu sebetulnya adalah suatu budaya yang bisa ada dampak pembaurannya karena budaya pehcun itu kan kayak festival sungai itu dinikmati tidak cuma oleh dirayakan tidak cuma oleh warga-warga Tionghoa tapi juga teman-teman saudara kita orang Banjar Mm-mm. juga banyak jadi festival sungai Bejukungan Oh, itu. iya Mm-mm. lalu main air juga di lingkungan sungai lah waktu itu Mm-mm. ya mandi begisik juga apa kan macam-macam jadi kan kegiatan itu kita coba nanti untuk munculkan kembali Mm-mm. sehingga mungkin ya harapan kita juga kita pernah ada komunikasi juga dengan pemerintah. Eh, Bisa harapan besar kita ke depan juga bisa kalender pariwisata yang menarik juga untuk dapatkan mungkin itu ya income bagi daerah juga ya nanti ya Mm-mm. ya. Mm-mm. Harapan kita sih itu. Jadi apa Pak, Ya, kalender wisata dan nanti menjadi daya tarik Pak ya, wisata betul untuk betul. wisata Pak ya. Ya, selain itu juga kan Mm-mm. ada juga nanti usulan juga dari ibu-ibu juga bagaimana juga warga-warga Tionghoa juga tertarik dengan budaya yang ada di sini juga. Mm-mm. Seperti bagaimana membuat bakul purun, mungkin dengan ornamen nanti ya, ornamennya khas Tionghoa tapi bakul purun. Kan sesuatu yang unik gitu lah. Jadi ini Pak ya, apa, kolaborasi Pak ya. Kolaborasi Oh, sifatnya jadi jadi. Iya, kalau iya. di sini kan ada dulu di Marabahan tuh tas purun tapi di dibalut kulit Pak ya, dari Jawa Pak Betul, ya. Jadi betul, di betul. bekas purun tapi di anu Pak, di ada hiasan kulitnya gitu. Betul, Nah, betul. nanti purun ada hiasan ornamen anu Pak ya, Iya, Tionghoa Pak ya. iya, mungkin sesuatu hal yang menarik nanti kita Mm-mm. lihat itu. Mm-mm. Pak, kalau di paguyuban sosial Marga Tionghoa ini sebenarnya keanggotanya sukarela atau bagaimana Pak sebenarnya? Eh, Keanggotaan sebetulnya kan kalau keanggotaan tadi seperti yang disebutkan Pak Zulkifli Hmm. itu kan luas ya tadi Hmm. keanggotaannya. Jadi secara garis besar seluruh warga Tionghoa itu sebetulnya adalah Hmm. anggota PSMTI. Cuma kan ada anggota yang aktif, ada yang pasif. Pasti Pak ya. Ya Hmm. kalau aktif kan otomatis dia kan mendaftar ya. Pak, kartu anggota ada Pak Ya nanti ke depannya? sempat ada tapi kan pada saat COVID semuanya kan stop semua kemarin itu. Ya, ini baru kita mau nanti mulai lagi Eh, ya sistem Ya, mulai keanggotaan. ya. Ya, iya. termasuk ada mungkin iurannya tapi ringan aja Ah, itu ah. loh. Jadi sehubungan dengan program tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sugi. Hmm. Nah, kita di provinsi dalam waktu dekat ini ya kita ada 2 program yang kita akan laksanakan terutama di bulan April dan di bulan Mei ini. Hmm. Nah, di bulan April ini sekarang sudah berjalan ada istilahnya program tabungan bulanan. Nah, dalam program tabungan bulanan ini adalah semua bidang-bidang kita libatkan untuk mengisi acara itu, mensosialisasikan program-program kepada seluruh anggota PSMTI. Hmm. Nah, karena tadi saya katakan tadi anggota PSMTI ini ada sampai ke tingkat kecamatan, ya mereka dibekali seperti itu. Itu yang pertama. Hmm. Nah, yang kedua di bulan Mei nanti kita ada pembekalan kepada pimpinan-pimpinan ketua-ketua PSMTI mulai tingkat provinsi sampai kabupaten kota. Nah, ini dimaksudkan apa? Supaya mereka ini kita bekali tentang bagaimana memanage suatu manajemen manajemen organisasi supaya PSMTI ini ke depan bisa berkembang gitu, Pak. Ya, jadi lebih meningkat, nah, pengabdiannya lebih konsisten kayak gitu kan. Nah, dalam hal apa namanya komunikasi dengan stakeholder seperti yang disampaikan oleh Sugi tadi juga mereka bisa jadi public speaking yang baik kayak gitu kan. Nah, ini kita akan didik mereka. Dan ini kita lakukan nanti di bulan Mei ini. Mei ini Pak ya. Ya. Oh, Kalau terjadwalnya kalau nggak salah nanti tanggal 12 Mei. hmm. Ya, kalau yang masalah yang di bulan April ini juga sudah
sudah berjalan, ya di samping itu tujuan tadi bersilaturahmi secara tidak langsung, juga membekali mereka, mensosialisasikan program-program ada di PSMTI ini kepada seluruh anggota yang ada gitu loh. Nah, itu hubungannya dengan program gitu loh. Kalau di Pak Paguyuban ini ada program utama nggak Pak? Program utama yang nanti akan mendapat perhatian dari pengurus baru ada nggak Pak? Ya memang pasti ya, ada prioritas ya, Ya, prioritas, ya. Tapi itu memang nanti akan kita susun secepatnya. Soal kemarin kan sudah kita di rapat kerja itu kita menerima usulan, rancangan program kerjanya sudah masuk, nanti oleh tim rumus, ya panitia inti ya, di kepengurusan itu nanti kita tetapkan jadi program selama 1 tahun. Nah, nanti kan akhir tahun kita evaluasi, tahun depan kita adakan lagi. Oke. Pak, kalau boleh tahu sih apa sih manfaat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa itu untuk anggota sih Pak? Manfaat positif ada? Manfaatnya ya terutama kan kita memang satu ya. Ini adalah wadah itu. Wadah untuk bertemu ya. Bertemu. Satu sisinya juga ini wadah untuk kita memahami orang Tionghoa itu harus berkontribusi sebagai bangsa, warga bangsa Indonesia ya. Jadi di situ kita belajar. Makanya salah satunya juga yang paling kencang juga di dalam adalah wawasan kebangsaan. Oh iya. Ya, itu yang kita itu. Ya, itunya secara prakteknya kan kita ada juga kegiatan sosial di dalamnya. Tapi termasuk juga pendidikan, juga tadi kebudayaan juga. Ya intinya bagaimana kita membawa warga Tionghoa kita ini sebagai salah satu suku yang ada di Indonesia ya, untuk membaur tapi tanpa kehilangan identitasnya. Sebagai warga Tionghoa. Sebagai warga Tionghoanya juga. Iya. Kan kita yang Tionghoa membawa identitas kita Tionghoa, bergaul dengan saudara kita yang orang Jawa, orang Banjar, juga orang Dayak juga. Jadi kan semua bisa saling silaturahmi, saling mengenal, Pak. Itu esensinya sebetulnya. Ya sehingga kan yang kalau istilahnya Pak Yudi Latif itu kan kita ini saudara sebetulnya. Satu udara kan. Satu udara. Iya. Saudara, satu udara. Iya, karena kita satu udara. Satu udara, satu rumah, satu keluarga. Ya, buat apa kita itu kan? Masalah selama ini kan karena kita tidak mengenal. Ya, tidak mengenal. Kurang komunikasi, Pak ya. Kurang komunikasi ya, tepatnya itu. Karena kurang komunikasi akhirnya jadi prasangka, Pak ya. Nah, itu dia, itu yang kita harus manage ya, supaya jangan sampai terjadi. Oke. Terus ini Pak, kalau untuk Pak Zulkifli Pak, kalau PSMTI, Paguyuban Sosial Tionghoa ini ada organisasi sosial yang memiliki banyak dan berdiri di daerah Pak ya. Apakah mungkin nanti ke depan tuh tetap bisa menjadi organisasi politik Pak ke depannya kalau diperbolehkan? Sampai hari ini nggak kepikirkan, Pak. Ya. Statuta juga. Sampai statuta kita juga jelas, sangat jelas sekali. Kayaknya tidak lah. Kalau berafiliasi, Bu? Tidak. Nah itu di anggaran dasar anggaran rumah tangga juga tegas dikatakan tidak. Sudah tertulis soalnya. Tertulis ya. Iya. Jadi tidak kayak gitu loh. Tapi tadi yang kita garis bawahnya tuh kalau anggotanya kayak gitu kan, bisa melarang kan. Itu nggak bisa melarang, nggak bisa kita melarang kayak gitu loh. Pribadi, Pak, ya. Tapi kalau organisasi PSMT-nya tidak. Terus rambu-rambunya gimana Pak? Kalau dia agar berada di organisasi jalur sosial Pak ya, Paguyuban ini Pak. Maksudnya Pak? Rambu-rambunya mungkin buat anggota supaya tetap di jalur organisasi sosial dan kemasyarakatan Pak. Oh ya tadi Pak, saya katakan tadi ya programnya kan udah jelas tuh. Ya bagaimana bahwa untuk politik sih nggak ada. Yang ada tuh kan pendidikan, sosial, budaya gitu. Ini yang kita selalu sosialisasikan kepada anggota-anggota kita kayak gitu loh. Jadi ini yang kita selalu sosialisasikan ya kan kepada mereka supaya mereka harus melaksanakan ini gitu loh. Ya, kalau mereka nggak melaksanakan ini, paling tidak kita berikan peringatan lah Pak, kita tegur lah kayak gitu ya. Gitu, Pak. Ya. Jadi dari awal sudah ditekankan Sudah Pak. Tekankan Pak. Ya, jadi kita dari tekanannya kita tekankan secara kepada mereka. Kalau untuk Pak Sugiarta Pak, untuk Banjarmasin sendiri bagaimana Paguyuban ini melihat keberagaman dan toleransi yang terjalin selama ini Pak? Selama ini kita melihat ini Banjarmasin ya, pasca yang kejadian tahun 97 ya mungkin ya itu sudah jauh lebih bagus lah. Ya kan mungkin ada satu hikmah ya dari peristiwa yang lalu ya hingga sampai hari ini ya lebih bagus sebetulnya. Dan
dari PSMTI kita juga terima kasih terhadap kepada pemerintah Kota Banjarmasin yang hingga saat ini terus juga kita bisa berkomunikasi, mensupport kita dalam banyak kegiatan, ya sehingga kan tahun lalu kita bisa ngadakan rakernas di Banjarmasin juga. Oh, pernah ada rakernas. Rakernas seluruh Indonesia ke Seluruh sini. Indonesia Ya, malah. Ya. ya bisa di sini itu kan juga salah satunya support dari pemerintah kota. Betul, juga. kota provinsi ya. Jadi saya pikir juga di kalangan masyarakat relasi yang terbangun saat ini ya sangat baik. Ya makanya itu kita kan saya menyampaikan juga semua yang kita berterima kasih atas semua yang telah dilakukan oleh ketua-ketua periode yang dulu ya kepengurusan yang lalu, sehingga kita sudah ada landasannya untuk melaksanakan kegiatan kedepannya juga. Ya yang kurang memang kita perbaiki, tapi kan banyak hal-hal baik juga yang telah dilakukan oleh kepengurusan dahulu ya. Kalau ini paguyuban sosial Marga Tionghoa kan terus eksis di Banjarmasin, Pak ya? Ya. Secara umum di Indonesia, Pak. Nah, bagaimana sih paguyuban menjaga eksistensinya, keberagamannya, Pak, di tengah, mohon maaf kan di Banjarmasin kan banyak Muslim, Pak ya? Ini Ya. bagaimana, Pak? Sebetulnya juga Tionghoa itu juga berwarna-warni dalamnya. Yang Muslim nggak sedikit juga loh. Iya. Kan malah ada namanya benderanya PITI. Iya. Ya. PITI, Persatuan Islam ya. Tionghoa Indonesia. Ya. Iya, itu salah satu stakeholder kita juga di dalamnya. Oh, gitu, Pak. Iya, dan relasi Tionghoa Banjar sebetulnya cukup unik. Dari kacamata ini ya, kalau kita bandingkan dari daerah-daerah lain ya. Rasanya orang Tionghoa Banjar ini Banjar Banar itu kalau kita sebut loh. Dari bahasa juga apa itu loh. Oh, menyatu dengan budaya asli, Menyatu, Pak ya? menyatu. Makanya banyak juga kuliner-kuliner akhirnya kan karena terjadi pembauran budaya juga apa itu muncul dari tradisi-tradisi ini. Iya, mereka biasa budaya kadang-kadang orang-orang Tionghoa bisa kita temukan di warung-warung juga. Iya, jadi nggak terlalu itu kalau secara relasi. Nah, kecuali memang ada hal-hal konteks politik nasional apa itu ya yang memicu-micu, tapi rasanya nggak terlalu signifikan lah itunya. Nah, jadi yang tadi seperti katakan Sugi tadi, memang di kepengurusan kita juga mereka ada masuk di dewan, ada masuk di anggota, ada masuk ada di pengurusan apa lu Pak? Ada semua mereka berkontribusi untuk Dewan Kota Provinsi ada, Pak, karena di PSMT ini bukan melihat agama atau apanya, bukan Pak. Adalah warga warga Tionghoanya itu, Tionghoanya itu loh Pak. Orang Tionghoanya tuh. Jadi semua orang Tionghoa itu seperti saya katakan tadi kan, karena sesuai dengan kriteria keanggotaan tadi ada 4, itu adalah anggota PSMTI gitu. Bahkan jadi di luar Tionghoa kalau yang berkontribusi. Nah, ya di luar Tionghoa ada yang berkontribusi untuk kita bisa kita fasilitasi. Nah, ini uniknya juga menikah dengan warga Tionghoa juga. Ya. Nah, sekarang PSMTI secara Indonesia ya Pak ya, itu kabupaten kotanya ada 300. Ya, kabupaten kotanya ada 300, batu ada provinsinya ada 31. Cukup banyak, Pak ya. Ya, jadi sudah merata lah Pak. Ya. Dan kiprah yang terbesarnya ya pendidikan dan sosial. Gitu. Kalau pendidikan seperti apa? Kenapa Pak? Pendidikan seperti apa? Kalau pendidikan? Ya mereka kan ada yang bangun, ada yang sebagai jadi orang tua angkat. Ada yang jadi memberikan bantuan kepada yayasan-yayasan apa gitu, kiprahnya kayak gitu loh Pak. Ya, jadi bukan untuk sementara sih kita PSMT setahu saya sih belum ada bangun sekolahan gitu ya, yang setahu saya ya. Di Batam ya. Cuma yang di Batam ya, mungkin di Batam ada ya satu perguruan tinggi atau apa itu ya, yang di Batam. Tapi kalau yang itu kebanyakan kita kiprahnya itu adalah mereka di pendidikan sebagai orang tua angkat lah Pak, yang ikut serta beasiswa apa segala itu. Kiprah kita di sana. Untuk dua narasumber Pak, ini kan ada pertanyaan dari netizen Pak ya, dari sosmed Darwin 00 Pak. Ini menarik program pasar murahnya tadi Pak ya. Tapi apakah program tersebut cuman diadakan event tertentu atau rutin dilaksanakan Pak? Biasanya karena padatnya kalender juga ya. Biasanya tuh pasar murah itu biasanya pada saat bulan puasa, Ramadan juga itu loh. Ya memang kan karena setiap bulan kan ada terjadwal kegiatan-kegiatan, jadi kan nggak bisa rutin juga kalau itu. Tapi setiap tahun biasanya ada kita adakan. Oh gitu Pak. Ya. Pak Sugi dan Pak Zulkifli, kita break sebentar, kita saksikan iklan berikut. Ya.